Saudara, libur panjang Natal dan Tahun Baru menjadi momen meningkatnya aktivitas masyarakat, sekaligus ujian bagi sistem pengelolaan sampah perkotaan. Lonjakan volume sampah tak terhindarkan, terutama di kawasan wisata, pusat keramaian hingga pemukiman padat penduduk. Lalu bagaimana evaluasi pemerintah Kota Bandung dalam menangani sampah selama libur Natal dan Tahun Baru? Dan strategi apa yang akan disiapkan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di tahun 2026? Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, ada Pak Darto di sini. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Teh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik dan selalu sehat. Baik dan selalu sehat. Ini menarik ya Pak ya, momen yang juga penting di mana awal tahun baru untuk Kota Bandung, artinya trennya adalah tambahan penumpukan sampah begitu ya Pak ya. Kalau kita melihat nih Pak, evaluasi DLH Kota Bandung terhadap penanganan sampah selama periode libur Natal dan Tahun Baru kemarin itu seperti apa Pak? Baik Teh, jadi saat Nataru memang kita sudah benar-benar bersiap untuk mengantisipasi keadaan. Faktanya mengatakan bahwa di malam Natal itu ternyata tidak ada penambahan volume sampah yang signifikan. Namun pada saat Tahun Baru memang seperti kita perkirakan itu ada penambahan volume sekitar 30 hingga 32%. 30 hingga 32%. Dari volume sampah normal begitu Teh. Dan untuk itu memang kita sudah tangani kemarin, kita sudah turunkan petugas dan armada yang cukup. Kemudian kita memang sudah bersiap. Biasanya memang jam-jam tertentu itu baru selesai, lalu langsung kita angkut. Dan itu alhamdulillah kita tidak mendapatkan kendala yang berarti sehingga proses penanganan sampah malam Tahun Baru itu oke. Oke, 30 hingga 32% itu kalau dijumlah berapa ton Pak? Ya, sampah itu sama dengan 133, sekian kubik atau 63,79 ton. Ya, kita boleh sebut 64 ton. Baik. Dan ini jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada malam tahun sebelumnya itu 64 ton. Tahun ini meskipun jumlah pengunjung atau orang yang bermalam Tahun Baru di Kota Bandung ada peningkatan signifikan, tapi yang mengembirakan sampahnya nggak cukup signifikan bertambahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya kita bergembira ada kesadaran publik dalam hal tidak menyampah pada event-event penting seperti malam Tahun Baru itu Teh. Gitu. 64 ton. Yes. Artinya 64.000 kilo ya sampah dalam satu malam. 64.000 kilo. 64.000 kilo. Itu cukup besar. Itu cukup besar. Untuk sektornya Pak yang paling banyak menyumbang sampah di momen Tahun Baru ini, sektor apa ya Pak? Ya, kita identifikasi ada wood waste, itu tidak food waste, food waste-nya tidak begitu besar. Oke, baik. Kita tidak lebih dari 10%. Kemudian yang cukup banyak itulah sampah-sampah bungkus makanan. Terdiri dari plastik, kemudian kertas, kemudian sebagian kecil sampah-sampah seperti tusuk sate. Baik. Karena banyak penggemar makanan cilok di kota ini dan pedagang cilok kita cukup banyak. Nah, ini perlu mendapat perhatian karena sampah jenis tusuk sate ini itu memerlukan penanganan khusus. Ia cukup keras dan cukup tajam sehingga kalau penanganannya tidak hati-hati itu bisa melukai petugas kita. Baik. Wah, ternyata ini ya hal yang mungkin sederhana yang dari tusuk sate, tusuk cilok begitu ya. Ternyata kalau di penanganannya ini justru malah harus ada penanganan khusus begitu ya Pak ya. Betul, karena itu kan terbuat dari bambu dan cukup runcing ya. Pak, tapi kalau tadi 64 ton tambahan sampah di malam Tahun Baru itu sebetulnya menyebarnya tuh secara serempak begitu atau di titik-titik tertentu Pak? Ya, itu ada 32 titik yang kita waspadai dan rata-rata 64 ton itu berasal dari 32 titik tadi itu. Titik itu maksudnya ada berbentuk ruas jalan seperti jalan Dago. Kemudian ada juga yang berbentuk area. Misalnya seperti di depan gedung sate itu ada area Monumen Perjuangan. Di sana ada aktivitas yang cukup ramai. Banyak juga pedagang di sana sehingga food waste di sana itu timbul. Kemudian geser sedikit ke Jalan Diponegoro, itu sampah-sampah dari tusuk sate itu juga timbulannya ada di sana.
begitu. Baik. Jadi memang ini cukup menyebar merata, tetapi terutama yang di pusat-pusat kota. Pusat-pusat keramaian tahun Iya, baru begitu tahun ya Pak baru ya. gitu. Apalagi Bandung kan jadi destinasi wisata begitu ya Benar, di Teh. liburan. Dan yang cukup signifikan juga sampahnya itu ada sekitar 4 ton, kurang lebih 4 ton, itu di sekitar alun-alun Ujung Berung. Baik. Rupanya cukup ramai di sana. Padahal itu agak ke pinggir sedikit gitu ya. Tapi di sana aktivitas publik juga cukup ramai. Oke, baik. Nah Pak, ini kan kalau kita berbicara kota Bandung, Paris Van Java, kota kembang, dengan adanya momen liburan, apalagi pergantian tahun seperti ini, pasti kan peningkatan jumlah wisatawan, mobilisasi warga luar Bandung ke dalam Bandung ini tinggi begitu ya. Betul. Kalau dari pemerintah kota Bandung sendiri untuk penanganan sampah di masa libur Nataru, itu persiapannya tuh seperti apa sih Pak yang dilakukan? Pertama memang Pak Wali sudah memberikan arahan bahwa berapapun sampah yang ditimbulkan akibat dari kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, itu kita harus happy menghadapinya. Harus happy menghadapinya. Harus happy karena kita butuh wisatawan itu, sebab kota ini kota jasa. Tanpa kunjungan wisatawan, tentu kita akan mengalami penurunan pendapatan. Jadi silakan datang kota Bandung. Termasuk kalau ada risiko sampah, kami siap membereskan. Anda bersenang-senang di malam tahun baru, selepas Anda bersenang-senang, biarkan kami bekerja untuk membereskan seluruh sampah yang ada. Baik. Jadi kita happy melakukan ini. Oke, kesiapan armada seperti apa Pak? Kita nggak ada masalah Teh dengan isu pengangkutan, karena armada kita cukup, petugas kita juga cukup, bahan bakar kita cukup. Oke, ada sistem yang harus berubah atau ditambah atau seperti apa sih Pak untuk menangani sampah periode Nataru ini? Ya, selepas malam tahun baru, memang kita sudah menginisiasi sebuah program yang ini sedikit berubah daripada tahun-tahun sebelumnya Teh. Jadi nampaknya kita tidak bisa lagi meneruskan metode penanganan sampah kumpul angkut buang. Sekarang kita harus mulai kumpul angkut olah, kumpul angkut manfaat, dan kumpul angkut musnah, kira-kira begitu. Kenapa perlu dimusnahkan? Karena ada memang sampah-sampah yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan lebih lanjut, sehingga perlu dimusnahkan. Terutama sampah-sampah residu, bekas lampu, bekas batu baterai, bekas handuk, bekas apa itu sampah-sampah yang secara teknis agak sulit dimanfaatkan kembali atau di reuse begitu, sehingga perlu dimusnahkan. Termasuk dari kayu-kayu yang sudah lapuk itu perlu dimusnahkan. Gitu. Tambahan armada berapa banyak Pak dalam periode Nataru ini? Kemarin kita menyiapkan kurang lebih ada 16 truk, 12 meter kubik dan 6 meter kubik, kemudian 58 cator, becak motor yang roda 3 itu. Baik. Kemudian tentu pick up itu ada 12-an. Kemudian tidak kurang dari 490-an personil yang kita siagakan di malam tahun baru itu. Itu khusus untuk pembersihan pasca malam tahun baru ya, ya Pak? Yang di kurang lebih ada 32 titik dan area tadi. Baik, kita juga ingin tahu kendala-kendala seperti apa yang dihadapi begitu ya Pak, tapi usai jeda kita akan membahasnya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait sampah usai libur panjang di Kota Bandung. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Kepala DLH Kota Bandung, Pak Darto. Pak, kita lanjutkan Pak, tadi bagaimana ada 64.000 kilo tambahan sampah di Kota Bandung pasca perayaan malam pergantian tahun begitu ya. Tadi kan sebetulnya secara umum ini sudah tertangani dengan baik begitu ya. Tapi kalau kita berbicara namanya mengolah dan juga membersihkan sampah sebanyak itu begitu ya Pak. Kendala-kendala apa sih Pak yang perlu dihadapi begitu ya? Ya, sebenarnya ini kendala teknis yang sesungguhnya selalu saja terjadi. Yaitu publik itu euforianya agak berlebihan sehingga
yang kita harapkan jam 1, jam 2 itu sudah selesai pestanya. Ini masih ada yang masih meletuskan kembang api di jam-jam lewat dari itu. Waduh. Nah, sementara kami tentu butuh waktu untuk mengumpulkan sampah, menangani ini. Sehingga yang semula kami harapkan jam 1 seluruh acara sudah selesai dan kami sudah bisa mulai bekerja, itu faktanya ada yang baru jam 3 baru kami boleh bekerja begitu. Sebab tidak bisa kami membersihkan kalau kerumunan publik masih ada, kalau warung belum tutup, kalau tempat-tempat makanan masih beraktivitas. Ya kalau kita sapu, kita bersihkan, kan sebentar lagi masih ada yang makan, kita nanti masih sampahnya masih terkumpul. Nah karena itu kami sabar menunggu sampai seluruh acara selesai, setelah itu baru kami bersihkan. Kendalanya cuma itu. Satu. Nah kendala yang kedua nih, ya kita paham bahwa di malam tahun baru itu semuanya bergembira ria gitu, tapi ada juga yang sampai lepas kendali, sehingga mereka menggunakan kendaraan bermotor agak berlebihan kecepatannya, sempat menabrak salah satu dari petugas kami. Jadi di malam tahun baru itu pada pukul 00:57 itu ada salah satu petugas kami yang tertabrak kendaraan bermotor yang mengakibatkan patahnya tulang kering dari kaki kiri. Nah kami menghimbau, mari kita bergembira, mari kita berpesta, namun pada saat mengendarai kendaraan utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Sebab ada kurang lebih 600 petugas kami yang menyebar di seluruh penjuru kota yang sedang membersihkan jalan dan membersihkan tempat-tempat keramaian. Seperti itu teh. Mungkin ini juga masyarakat perlu sadar juga ya bagaimana peran dari para petugas pengangkut dan juga pembersih sampah ini sangat diperlukan, sangat krusial begitu ya untuk Kota Bandung gitu ya. Ini juga tentunya perlu diperhatikan ya Pak ya. Tapi tadi Pak, sejauh mana sih kita ingin tahu kesadaran masyarakat, peran serta pelaku usaha begitu ya untuk menjaga kebersihan Kota Bandung terutama dari segi sampah? Ya, jadi kalau kita lihat di ruang-ruang publik itu kesadaran publik makin lama kita mengerti ada peningkatan perbaikan. Namun yang perlu kita tingkatkan itu adalah di level rumah tangga. Belum terjadi pemilahan yang signifikan di level rumah tangga. Tetapi kalau di sampah-sampah yang di commercial area kami menyebutnya itu sudah cukup membaik kesadarannya. Sudah mulai dipilah, ada trash bag, ini sisa makanan, ini trash bag plastik dan kertas-kertas, kemudian trash bag dalam bentuk lain. Nah, di commercial area, di tempat-tempat perdagangan dan seterusnya, di kafe-kafe, di hotel dan restoran itu sudah dilakukan seperti itu. Relatif lebih baik. Relatif lebih baik. Nah, kita perlu mendorong sekali lagi di level rumah tangga. Pemilahannya belum optimal teh. Nah itu yang terus kita akan dorong supaya ke depan pemilahan ini bisa lebih baik. Sebab pemilahan itu membutuhkan effort terbesar. Kita keluar biaya cukup besar untuk pemilahan saja. Baik, nah ini tentu setelah Nataru atau momen Nataru kita juga ingin tahu, ini kan tentunya ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan terkait pembersihan dan juga pengelolaan sampah di Kota Bandung pasca momen Nataru ini ya Pak ya. Kita ingin tahu apa kemudian evaluasi yang diambil dan diterapkan untuk pengelolaan sampah di Kota Bandung di tahun 2026. Ya, pertama sejak 6 bulan saya bertugas ini sudah terjadi 3 kali kecelakaan dan itu fatal. Mengakibatkan patahnya tulang, dan kalau sudah patah tulang itu membutuhkan waktu lama. Otomatis petugas kita itu butuh waktu lama untuk beristirahat, tidak bisa bekerja. Maka kita akan segera mengganti seragam supaya lebih mencolok, lebih terlihat bagi pengendara, sehingga dari jauh-jauh jaraknya jauh pun sudah kelihatan. Kemudian yang kedua, kita akan terus mendorong publik supaya kemampuan memilah sampah ini terus meningkat. Karena itu kita akan luncurkan satu program baru di tahun 2026 ini. Dan yang ketiga, proses pengolahan sampah itu akan kita naikkan levelnya dari yang semula prinsipnya hanya kumpul angkut buang menjadi kumpul angkut olah, kumpul angkut manfaat, kumpul angkut musnah. Begitu. Baik. Itu yang akan kita lakukan di tahun 2026 ini, dan ini sudah dimulai.
Baik, ini yang kita juga ingin tahu lebih lanjut bagaimana nantinya ke depannya ini akan melibatkan publik lebih banyak tentang pengelolaan sampah begitu ya Pak ya? Ya. Nah ini akan kita bahas tapi tentunya usai jeda ya Pak ya. Oke. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait sampah usai libur panjang di Kota Bandung. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Kepala DLH Kota Bandung, Pak Darto begitu ya. Kita tadi sudah bahas terkait bagaimana penanganan sampah di Kota Bandung di momen Tahun Baru, momen di mana mobilisasi masyarakat ke Kota Bandung ini meningkat, euforianya meningkat begitu ya. Dan tadi ini juga menjadi evaluasi untuk penanganan sampah di Kota Bandung secara umum di tahun 2026, di tahun ini begitu ya. Tadi yang menarik Pak, bagaimana kemudian pelibatan publik untuk pengolahan sampah ini akan lebih dilibatkan begitu ya. Itu nanti akan seperti apa Pak? Ya, betul Teh. Jadi faktanya ada sampah organik yang cukup besar volumenya harus segera kita olah. Kemudian volume kemampuan kita mengolah juga harus segera naik di angka setidaknya 520 ton dalam sehari. Dan hingga saat ini itu belum tercapai. Karena itu pilihannya adalah melibatkan publik dalam jumlah yang cukup masif dan area yang cukup luas. Karena itu pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup akan merekrut kurang lebih sebanyak 1.597 orang petugas baru yang kita sebut petugas pemilah dan pengolah yang selama ini kita kenal dengan sebutan Gaslah. Gaslah, Gaslah ini akan bertugas di level RW. Di bawah kelurahan itu ada RW. Nah di sana mereka akan ditugaskan dengan target mengolah sampah organik saja, termasuk di dalamnya memilah, mengolah itu dengan target pengolahan sebanyak 25 kilo dalam sehari. Sehingga sampah organik akan terolah lewat program Gaslah ini dalam sehari kurang lebih 40 ton. Nah, sementara sisanya akan kita olah dengan cara lain sebab kita membutuhkan peralatan dan teknologi untuk memastikan bahwa pengolahan di Kota Bandung ini tidak mencemari lingkungan lebih parah begitu. Pak, tapi kalau untuk data sampah di Kota Bandung itu perharinya, betul Pak, 1.500 ton, itu mencapai 1.500 ton? Benar, 1.500 ton sehari. Dan pengelolaan atau yang sudah berhasil diolah, itu berapa banyak Pak? Ya, saat ini dari 1.500 ton itu, 980 ton kita masih angkut ke TPA. Kemudian 320 ton kita sudah olah, dan sisanya sekitar 90 hingga 200 ton itu akan segera kita selesaikan lewat dua cara tadi itu, yaitu lewat Gaslah dengan lewat teknologi pengolahan sampah yang akan kita segera adakan di tahun 2026 ini Teh. Oke, tadi kan yang diolah ini 320 dan di tahun ini ditingkatkan pengolahan sampah di Kota Bandung ini bisa maksimal di 520 ton gitu ya, dan dengan memanfaatkan tadi ya Pak ya, Gaslah tadi ini ya, singkatan betul. Yang cukup simple untuk kemudian diingat mungkin ya oleh masyarakat ya. Kita juga ingin tahu Pak, kalau untuk sampah organik sendiri itu kan ada 60% dari total sampah di Kota Bandung. Nanti pengolahannya oleh Gaslah tentunya ya tadi ya. Itu akan seperti apa Pak? Oke, jadi di samping Gaslah selama ini tes yang sudah pengolahan existing, sebut saja di pengolahan kami yang ada di area Pasar Gede Bage, itu pengolahan organik dengan metode biodigester. Dan di sana itu sampah organik itu diolah menjadi gas dan menjadi media tanam. Nah sekarang juga sedang dikembangkan di sebuah pasar, di Pasar Caringin juga sama. Di sana itu menggunakan biofermentasi. Jadi sampah-sampah pasar itu difermentasi sedemikian rupa, kemudian menjadi pakan ternak, dan itu sudah terjadi. Nah sisanya akan terus kita kerjakan. Sampah-sampah organik oleh Gaslah ini nanti akan menghasilkan kompos yang nanti akan didistribusikan dan dibagikan kepada warga mungkin secara gratis untuk mensupport yang kami sebut
program-program yang menanam tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi oleh publik. Nah, di sana akan kolaborasi dengan dinas dan badan lain untuk memastikan bahwa sampah diolah menjadi pupuknya dipakai untuk menanam buah-buahan, sayuran. Nah, sayurannya kita konsumsi. Sehingga ada sirkulasi ekonomi yang baik di sana, dan itu sudah mulai di tahun-tahun sebelum ini. Namun di tahun ini kita akan buat itu lebih masif, gitu. Baik. Karena itu kita butuh gas lah yang tadi kita bicarakan. Tapi ini Pak, sejauh mana optimalisasi TPS 3R, lalu juga bank sampah, dan juga pengelolaan berbasis wilayah ini nantinya akan dikembangkan juga? Karena kan itu juga sudah berjalan ya di tahun-tahun sebelumnya. Benar, nah saat ini memang itu sudah berjalan normal seperti biasa. Namun, semua yang kita lakukan ini belum cukup menyelesaikan persoalan sampah yang 1.500 ton. Karena itu perlu upaya serius agar volume kita untuk mengolah itu naik sedikit demi sedikit, tapi pasti. Pak Wali menargetkan pertengahan tahun 2026 ini kami harus sanggup mengolah sampah minimal 30% dari total timbulan sampah sampai dengan 32%. Baik. Dan saat ini baru mencapai angka sekitar 20%-an. Jadi 10 sampai 12% lagi perlu kita kejar hingga pertengahan tahun ini. Ini berat. Ini Kota Bandung 1.500 ton sampah dalam satu hari. Tentunya kalau kita berbicara mengenai hal ini, regulasi jadi hal yang penting begitu ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa sih Pak? Apakah ada penguatan regulasi juga yang akan disusun atau diperkuat begitu ya untuk masalah sampah ini, baik dari tingkat mungkin rumah tangga, pelaku usaha dan lain-lain, seperti apa Pak? Ya benar Teh. Jadi pemerintah itu operate by regulate. Kalau tidak ada regulasinya maka kemungkinan itu bisa jadi salah. Hal baik sebaik apapun di pemerintahan itu kalau tidak ada regulasinya itu membuat kami merasa tidak clear. Karena itu sudah disiapkan sebuah instruksi wali kota, Inwal, yang nanti akan mengatur bagaimana petugas pengolah pemilah ini bekerja. Baik. Kemudian bagaimana aparat kewilayahan, camat, lurah, RT, RW harus mensupport. Kemudian bagaimana cara mengukur kinerjanya dan bagaimana cara mengevaluasi agar target-target yang kita targetkan itu sudah dicapai. Nah ini semua dibicarakan dan diatur dalam sebuah regulasi yang kami sebut Instruksi Wali Kota Bandung. Instruksi Wali Kota Bandung. Nah saat ini sedang tahap finalisasi, mudah-mudahan besok Pak Wali sudah berkenan untuk menaikkan regulasi itu sehingga resmi berlaku di kota kita sejak awal tahun ini Teh. Karena masalah sampah ini masalah yang sepertinya sepele, padahal dampaknya tentunya akan krusial bagi kesehatan dan juga yang lainnya ya Pak ya. Terakhir mungkin Pak, singkat saja pesan dari DLH Kota Bandung untuk masyarakat Kota Bandung terkait sampah di Kota Bandung seperti apa Pak? Baik, warga Bandung, sampah bukan masalah yang perlu ditakutkan terlalu berlebihan. Mari kita olah sampah agar jadi berkah. Berkenan bergabung untuk menjadi petugas pemilah dan mengolah sampah kita akan segera melakukan rekrutmen. Tunggu di media sosial kami akan umumkan itu dan kami akan segera melakukan proses rekrutmen secara online. Kita buat semuanya terbuka, transparan dan clear agar seluruh proses ini bisa dipantau. Kami membutuhkan 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah di tahun ini. Segera kita lakukan rekrutmen, daftarkan diri Anda di sana, cek persyaratannya dan cek caranya. Tunggu konten di media sosial kami akan sampaikan di sana secara lengkap. Hatur nuhun. Baik, itu tadi ya bagaimana harapannya tentunya di tahun 2026 ini kita bisa mulai mewujudkan Kota Bandung yang bersih dan berkelanjutan untuk kedepannya. Terima kasih Pak Darto atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Saudara, evaluasi penanggulangan sampah selama libur Natal dan Tahun Baru menjadi catatan penting untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung ke depan. Dengan strategi yang lebih terintegrasi di tahun 2026, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, penguatan infrastruktur hingga peran aktif masyarakat, pemerintah Kota Bandung menargetkan lingkungan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Anda karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.